Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Yesus hamironiso asa Masiha Holongan ibero tuson jalan mapardoan nito pintu tonina unang maparwanani. Shalom Amang Inang, Abang Kakak Naposo. Puji dan syukur kita bisa bertemu kembali pada hari ini di dalam renungan harian HKBP Reformanda. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan diberikan kekuatan untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang, pada hari ini renungan harian kita memiliki judul topik berpegang teguh pada janji Tuhan. Firman Tuhan hari ini pada Selasa 14 Oktober 2025 diambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Saya akan membacakannya terlebih dahulu dalam bahasa Batak dan setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan ayat dalam bahasa Indonesia. Yesaya 40 tolu ayat 10 walu. Dohot 10 sia. Unang be paingot-ingot hamu aka namasa na jolo. Jala unang be pikiri hamu aka narobi. Idama bahenokuma na imbaru. Nunga pola martubur nuai. Tungso tandau muna mai. Songondo tahe bahenokuma dalan di halongonan. Aka batang aek di tano bakal-bakal. Di dalam bahasa Indonesia, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amang Inang dan juga Abang Kakak Naposo, pada masa yang lalu ketika zaman Musa, Allah telah menunjukkan perbuatannya yang ajaib kepada bangsa Israel, yaitu ketika mereka di dalam kesulitan, ancaman dan pengejaran bangsa Mesir sampai menyeberangi Laut Merah, sehingga bangsa Israel dapat keluar dengan selamat. Setelah waktu berlalu begitu lama, bangsa Israel mengalami kesulitan-kesulitan yang lainnya. Seperti pada masa Gideon, ketika bangsa Israel kembali melakukan kejahatan di mata Tuhan, sebagai akibatnya mereka diserahkan kepada bangsa Midian. Dan ini cukup lama, yaitu 7 tahun lamanya. Dan mereka mengalami kehidupan yang penuh dengan ketakutan yang begitu besar.
Pada waktu itu Gideon sampai mengatakan, "Di manakah segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada bangsa Israel?" Gideon seperti hilang pengharapan bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal ajaib yang baru pada masanya, yaitu dia kurang percaya bahwa Tuhan akan menolong bangsa Israel kembali. Ia berpikir bahwa perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan hanya berlaku pada masa yang lalu saja, masa pada zaman Musa. Tetapi pada Yesaya 43 ayat 18-19, Tuhan berkata bahwa jangan mengingat-ingat hal yang dahulu dan jangan memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tetapi Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mendengarkannya, yaitu Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sedang bertumbuh di mana bangsa Israel belum mengetahuinya. Tuhan berjanji hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mungkin Amang Inang, kita juga pernah mengalami bahwa pada masa yang lalu Tuhan sudah begitu baik memberikan anugerah-Nya kepada kita. Begitu banyak pertolongan yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita mendapatkan jalan-jalan keluar yang Tuhan berikan. Tapi mungkin pada sekarang ini kita mengalami hal yang sebaliknya. Banyak hal yang menghimpit kita, yang membuat kita merasa tidak nyaman, bahkan merasa sesak. Baik itu kita karena memiliki masalah dalam studi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, kehidupan sosial kita, atau kebutuhan ekonomi kita, dan lain-lain. Kita merasa bahwa kita sudah berdoa dan meminta tolong pada Tuhan begitu lama, tetapi sepertinya kita merasa Tuhan tidak memberikan pertolongannya. Bila kita mengandalkan pemikiran kita, sepertinya mustahil kita dapat keluar dari segala pergumulan kita. Tetapi mari ingatlah kembali janji Tuhan bahwa Ia akan memberikan pertolongan dan perbuatan ajaib baru bagi kehidupan kita. Memberikan jalan-jalan keluar yang baru yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh kita. Seperti yang tertulis pada firman Tuhan kita hari ini di dalam Yesaya 43 ayat 18-19. Jadi, mari saudara-saudara seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah berpegang teguh pada janji Tuhan, karena Ia adalah Allah yang setia, yang memberikan pertolongan pada waktunya yang terbaik. Amin. Mari kita akhiri renungan kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pertolongan-pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu di masa-masa yang lalu. Kami bersyukur, kami bersuka sekali untuk mengingat kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, mungkin pada saat ini Tuhan, kami di dalam keadaan yang kurang enak. Begitu banyak masalah Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya kami tetap berpegang pada janji-Mu yang setia Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kadang nauli hodang hulu pahon dan pola mabiarau di ngoluki nang peholom do dalam
jodoh hati urut sian langiti hotuk sohuanu paon audo manogihon audo mangon dihon hotuk sohuanu paon audo margogoyon pos marohani. Mari kita tutup renungan kita dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.